Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalata ilal khair wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. Wa dzalika sabilu anbiya'il mursalin wa awliya'i salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yakin. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majada wa azama ala nabiyyina Muhammadin rasulil amin wal habibil makin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin sekarang wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala an-nabiyul akram wa kanzil mutasam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama wa alima wa 'allama yud'a adiman inda malakutis samawati wal ard wa fi riwayah fi malakutis samawat rawu Ahmad wa Abu Nu'aim. Qala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa alaihissalam, man ta'allama, barang siapa yang belajar, wa amila, dan mengajarkan apa yang dia pelajari, wa 'allama, lalu dia mengajarkan apa yang telah dia pelajari, yud'a aziman, akan dipanggil sebagai orang besar di sisi Allah, fi malakutis samawat, di kerajaan Allah yang ada di langit. Hadis riwayat Abu Nu'aim dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hadis yang lainnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Tasyafa'u yaumal qiyamah thalatha." Yang diberi hak untuk memberi syafaat, artinya memberi syafaat bisa menyelamatkan orang lain yang sudah divonis masuk neraka, dia bisa mempunyai kemampuan untuk mengangkatnya ke dalam surga, itu namanya syafaat. Siapakah orang yang diberi hak untuk memberi syafaat kepada orang lain yang sebetulnya seharusnya masuk neraka, dengan syafaatnya, dengan pertolongannya bisa diangkat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hak seperti itu atau syafaat seperti itu, yang pertama al-anbiya, para nabi. Tentu utamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal ulama, yang kedua ulama. Summas syuhada, yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Dalam riwayat yang lainnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, tatkala orang ahli ibadah masuk surga dengan ibadahnya, dan orang yang berjihad masuk surga karena jihadnya, maka para ahli ilmu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bifadli ilmina ya'budun wa bifadli ilmina ijahidun. Karena ilmu yang aku ajarkan kepada mereka, mereka berjihad ya Allah, dan karena ilmu yang kami ajarkan, mereka beribadah ya Allah. Kenapa mereka lebih dulu masuk surga sedangkan kami belum masuk surga? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ahli ilmu, kalau mereka masuk surga hanya untuk diri mereka,
Tapi kalau kalian jangan masuk surga lebih dahulu, tapi lihatlah dari orang-orang yang kamu cintai pada saat di dunia, siapa di antara keluarga kamu, angkatlah mereka dari neraka, masuklah kamu surga bersama mereka. Begitu keistimewaan orang yang mempunyai ilmu. Dan insya Allah kita yang mengkaji ilmu, duduk bersama untuk mendalami ilmu, kita akan diingat oleh mereka dan mereka akan memberi syafaat kepada kita. Dalam hadis yang lainnya riwayat Ibnu Majah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, demikian juga penduduk langit dan bumi, hatta namla fi juhriha, hingga semut yang ada di lubangnya, wa hatal hut, hingga juga ikan, semuanya la yusalluna ala muallimin nasi al khairah. Mereka semuanya akan bersalawat, artinya bersalawat, memohonkan ampun, memohonkan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Begitu agungnya orang yang mempunyai ilmu, begitu mulianya orang yang punya ilmu, dan begitu mulianya pula orang yang duduk bersama orang yang mengkaji ilmu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, afdhalus sadaqah ayata'allamal mar'ul muslimu ilman summa yu'allimuhu akhahul muslim. Sedekah yang paling utama, sedekah yang paling baik adalah hendaknya seorang muslim mempelajari ilmu agama, lalu dia mengajarkan kepada saudaranya yang muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, asy-syakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan dekat dari Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, dan jauh daripada neraka. Dan orang yang paling dermawan di antara orang yang dermawan ialah orang yang mengembangkan dan mengajarkan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang terlibat dalam acara yang seperti itu, merekalah orang yang paling dermawan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wal bakhil, orang yang gigir, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh daripada manusia, ba'idun minal jannah, jauh daripada surga, garibun minan nar, dekat kepada neraka. Dan paling gigirnya orang yang gigir adalah orang yang tidak mendukung penyebaran ilmu baginda Nabi Muhammad atau majelis ilmu. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Abu Ya'la, kalau tadi riwayat Ibnu Majah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahidah. Berbahagialah kita yang masih suka majelis ilmu, berbahagialah kita yang masih suka menghadiri pengajian-pengajian, karena ada kabar gembira daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, orang yang paling dermawan sepeninggalku. Siapakah orang yang paling dermawan? Orang yang mengetahui ilmu, memahami ilmu, lalu dia menyebarkannya, kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan ummatan wahidah, nilainya sama dengan satu umat. Tentunya bukan hanya ulama, tentunya bukan hanya para dai, para ustadz, para kiai, tapi juga mereka yang mendukung dakwah para ulama, para ustadz dan para kiai. Kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan Allah, nilainya sama dengan satu umat.
Dalam hadis At-Tabrani, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, khiyaru ummati man da'a ilallahi paling baiknya umatku adalah mereka yang mengajak ke jalan Allah, tentu menyebarkan ilmu agama, mengadakan pengajian ilmu agama. Wa habbaba ibadahu ilaih, dan berusaha untuk menjadikan para hamba Allah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk menjadikan orang cinta kepada Allah tiada sarana yang lainnya kecuali dengan mengkaji ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, an Yahya bin Abi Katsir rahimahumullah, disebutkan sabda baginda Nabi Muhammad, la yustata'ul ilmu, atau sebuah riwayat, la yustata'ul ilmu birahatil jismi, riwayat Imam Muslim. Ilmu tidak bisa diraih hanya dengan santai-santai saja. Dan juga disebutkan lisan wa halil ilmi, lidah keadaan ilmu. Ilmu seakan-akan berkata kepada kita, a'tini kullak u'tika ba'di, serahkan dirimu secara utuh kepadaku, sebagian dari aku serahkan kepada dirimu. Terdapat dalam kitab Tuhfatul Asyraf halaman 2 juz 2 halaman 118. Disebutkan Sayyidina Ahmad Ibn al-Faqih datang kepada Bakshir. Qala lahu Sayyidina Ahmad, berkata kepadanya Sayyidina Ahmad, hal abuna taraha lana syai'un indak, apakah ayahmu meninggalkan sesuatu untuk kita di sisimu? Dijawab Sayyidina Ahmad bin al-Faqih, qala lahu la, tidak, walakin harrik ba'abi'ak wadhib ja'ak, artinya ai akhrij ma indak, keluarkanlah apa yang kamu miliki, artinya berdermawanlah, bersungguh-sungguhlah dalam kamu berbuat, baik dengan ilmumu ataupun dengan hartamu. Wa huwa ya'ti kasir, kalau kamu berbuat seperti itu, maka sir, rahasia dari Allah akan Allah curahkan kepada diri kalian. Alamatu talibil ilm al-mujtahid an-nafi, kita ini semuanya talibul ilm. Kalau ulama-ulama itu mungkin mereka adalah yang bagi ilmu, yang mengajarkan ilmu. Kalau kita ini hanya membaca kitab mereka, maka kita termasuk talibul ilm, menuntut ilmu mereka, mempelajari ilmu mereka, mengkaji ilmu para ulama. Dikatakan alamu talibil ilm al-mujtahid an-nafi, ilmuhu, tanda penuntut ilmu agama yang sungguh-sungguh, yang rajin dan bermanfaat ilmunya, annahu kullama dakhala alaih, ada tanda-tandanya setiap dakhala alaihi ahadun, masuk kepadanya seseorang, wajadahu yaqra'u aw yusabbihu aw yastaghfiru, kerjanya talibul ilm, kalau kamu masuk ke rumah mereka, datang kepada mereka, dia pasti mungkin membaca Al-Quran, mungkin membaca kitab, mungkin bertasbih, mungkin beristighfar, au ma hadza ma'nahu, atau yang lainnya. Artinya tanda orang yang ilmunya bermanfaat, tanda orang penuntut ilmu, ilmunya yang berkah, penuntut ilmu itu tidak akan pernah berhenti untuk mengkaji ilmu agama, tidak akan pernah berhenti untuk mengkaji Al-Quran, tidak akan pernah berhenti mengkaji al-hadis, fikih dan yang lainnya, hari-harinya hanya digunakan untuk itu. Kalau tidak lagi mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji ilmu,
pasti dia pegang tasbih, membaca tasbih sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya benang ribuan jumlahnya ya, hanya untuk berzikir. Kalau kita tasbih sekarang lebih mudah. Ini menunjukkan Abu Hurairah dan orang yang mencontoh Abu Hurairah, mereka lah talibul ilm, mereka lah penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, mereka lah penuntut ilmu yang ilmunya bermanfaat, sehingga waktu-waktunya tidak pernah kosong dari membaca, waktu-waktunya tidak pernah kosong dari bertasbih, dan waktu-waktunya tidak pernah kosong dengan istighfar. Galal Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith berkata, fi wasfi talibil ilm, dalam mensifati tentang penuntut ilmu, kun fil bukuri uruban wa fit tamalluki kitun sumah tamil mithla kalbin wa dha linajhika syartu. Jadilah di pagi hari kamu seperti burung gagak. Burung gagak itu rajin, pagi-pagi sudah keluar, pagi-pagi tidak tidur. Thalibul ilm juga harus gitu, jangan tidur pagi, rajin belajar, rajin beribadah, rajin tahajud, rajin untuk sholat berjamaah, rajin untuk menghafal dan mengkaji, terutama di pagi hari. Wa fit tamalluki kitun, dalam tamalluk, at-tamalluk itu artinya tahabbub, berusaha untuk dicintai oleh guru, itu namanya tamalluk. Jadilah kamu seperti kucing. Kucing itu bagaimana kalau di rumah? Kucing mau makan, lapar, dia datang kepada tuannya, dia berbunyi dengan santunnya, dia menggerakkan ekornya, dia dekat kepada kita, nyentuh tubuhnya kepada kita, menunjukkan dia merayu kita untuk agar kita memberi dia makan. Seorang penuntut ilmu harus berbuat seperti itu. At-tamalluk ini tidak akhlak yang tidak baik. Ya, at-tamalluk ini berusaha untuk dicinta oleh semua orang kecuali oleh gurunya, itu tidak baik, karena bisa jadi nanti yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Tapi kepada guru, untuk mencari ridha guru, jadilah seperti kucing, selalu mendekat, selalu mencari ilmunya, selalu mencari berkahnya, selalu beribadah bersamanya, selalu membaca kitab bersamanya. Sumah tamil mithla galbin, penuntut ilmu setelah dia belajar, setelah dia berusaha untuk dicintai oleh gurunya, harus bersabar seperti sabarnya anjing menunggu tuannya. Yang penting dikasih makan, dia akan menjaga rumah tuannya. Wa dhalinujhik syartun, itulah syarat untuk kesuksesanmu mendapat ilmu yang barokah, syarat kesuksesanmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini kalamnya Habib Ahmad bin Smith, terdapat dalam halaman 431. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib menyampaikan, as-salikus sadiq la yazalu fi mazidin minal ma'rifah wal ibadah hatta yakhruju minad dunya. Ini sama dengan hadis baginda Nabi Muhammad atau pepatah yang sudah kita kenal mulai kita kecil, apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu, dari gendongan ibu sampai masih masuk dalam kubur liang lah. Orang as-salikus shadiq, orang yang ahli ibadah, orang yang hidupnya dia tujuannya untuk meraih ridha Allah, orang yang tujuan hidupnya untuk berbahagia di akhirat, dalam keadaan mensucikan dirinya dalam rangka untuk menghadap Allah. Qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang telah mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, telah merugi orang yang mengotori dirinya. Orang yang menuju akhirat, orang yang mensucikan dirinya, orang yang ingin mendapatkan ridha Allah, as-sadiq, betul-betul ini berbuat seperti itu, la yazalu fi mazidin minal ma'rifah wal ibadah, senantiasa dia selalu berusaha untuk menambah pengetahuannya, ilmunya dan ibadahnya, tidak pernah berhenti. Habis baca kitab ini, selesai satu kitab, baca kitab yang lain, terus begitu.
agar lebih mengenal apa ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, agar lebih mengenal apa ajaran Allah Subhanahu wa taala, agar dalam kehidupannya sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dia sibuk untuk beribadah, dia sibuk untuk menambah ilmunya, dia sibuk untuk menghadiri pengajian, dia sibuk untuk mengkaji kitab para ulama. Orang yang betul-betul meraih ridha Allah, dia akan melakukan perbuatan seperti itu, tidak akan pernah berhenti hatta yakhruja minad dunya, hingga dia keluar dari dunia. Wa dzalika alamatu sidqih. Orang yang ingin mencari ridha Allah, itulah tanda-tandanya kalau dia benar-benar ingin mencari ridha Allah. Fa idza dhahara alaiha atharun min at-taksir, kalau tampak teledor, tampak malas, ya, menghadiri pengajian malas, mendidik anaknya dengan ilmu agama malas, mengenal Rasulullah malas, membaca Al-Quran malas, mengkaji Al-Quran malas, membuka kitab para ulama salafun saleh juga malas, teledor, malas untuk semuanya itu. Dalla dzalika ala wuqufihi aw ala fudurih, menunjukkan dia orang yang tidak menginginkan dengan benar berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan semangat ibadahnya telah lemah, menunjukkan semangat untuk menuju dan mendekat kepada Allah adalah lemah. Terdapat dalam kitab Minhajus Sawi halaman 431 dan juga bisa dibaca dalam kitab Waidul Qusat wal Murad juz 2 halaman 39. Abu Thayyib berkata, perkataan Abu Thayyib ini dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, walam ara fi yubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami. Aku tidak melihat cacat yang lebih memalukan yang ada dalam diri manusia seperti cacatnya seseorang yang mampu dia untuk menyempurnakan dirinya tapi dia tidak berbuat. Orang mampu untuk menghadiri pengajian, tidak hadir pengajian. Orang mampu untuk salat berjamaah di mushola atau di masjid, tidak melakukan. Orang mampu untuk berbuat baik kepada anak istrinya, tidak berbuat. Orang yang mampu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak berbuat. Orang yang mampu untuk berakhlak baik kepada tetangganya, tidak berbuat. Katanya Abu Thayyib dan juga dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, itu adalah hal yang paling memalukan bagi orang yang mampu untuk menyempurnakan dirinya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik tersebut. Ini bisa dilihat juga dalam kitab Ta'lim Mutalim halaman 21. Yasihu ayyakuna kullu insanin qadba zamani bi fir'auna zamani, katanya Habib Ahmad bin Sumit dalam kitabnya halaman 242. Orang itu semuanya mampu untuk menjadi qutba zamani, orang yang paling dekat kepada Allah pada masanya. Qutub itu rajanya para wali. Artinya orang itu, setiap kita mampu untuk menjadikan diri kita masing-masing menjadi orang yang paling dekat kepada Allah dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula setiap orang mampu untuk menjadikan dirinya Fir'aun pada masanya, orang yang paling dimurka, orang yang paling dilaknat, dan orang yang paling dijauhkan pada zamannya. Jadi Allah dalam bahasa yang lain mengatakan fahadainahun najdain, aku berikan jalan bagi kalian, dua jalan. Jalan menjadi hamba yang dicinta oleh Allah, yang kedua jalan yang apabila kita lalui menjadi hamba yang dibenci oleh Allah, bahkan setingkat dengan Fir'aun. Disebutkan semangat kita untuk menuju ridha Allah, semangat kita untuk meraih pengampunan dari Allah adalah yang menentukan nasib kita kelak pada hari kiamat. Oleh sebab itu disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 348, lil insani janahani yatiru bihima
manusia itu sama seperti burung, punya 2 sayap dan dengan 2 sayapnya itu bisa terbang. Apa sayap manusia? An-niyah wal himmah, niat yang baik dan semangat yang tinggi. Wa ahlu zaman waqifuna bainahuma, ahli zaman, orang yang hidup pada masa kita dan masa siapapun, terhenti atas keduanya itu. Dia bisa terbang atau tidak bisa terbang. Dia menjadi orang yang mulia di mata Allah dengan niatnya yang baik dan semangatnya yang baik, atau dia menjadi hina karena niatnya yang jelek dan tidak punya semangat untuk berbuat baik. Fa ba'duhum ma'ahu niyah walakin ma fihi himma. Ada sebagian di antara kita punya niat. Contohnya sebabnya ingin hadir di mushola ini, di masjid ini, atau di tempat-tempat yang lainnya, menghadiri pengajian, menghadiri dakwah Nabi, ingin punya niatan seperti itu, tapi semangat tidak punya, hingga tidak sampai ke masjid. Bukan termasuk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'duhum himmatuhu kabira wan niyya ma jaa 'alaiha ba'du. Ada yang semangatnya tinggi, tapi niatnya jelek. Semangatnya tinggi, memakmurkan masjid, semangatnya tinggi, memakmurkan majelis Rasulullah, semangatnya tinggi untuk menyebarkan ilmu Rasulullah, semangatnya tinggi untuk beribadah, tapi niatnya tidak punya, niat baiknya tidak punya. Wan niyya ma jaa 'alaiha ba'du. Hanya inginnya dipuji, hanya inginnya disanjung, hanya inginnya dikatakan orang yang mempunyai kelebihan dan kebaikan di atas manusia yang lainnya. Berikutnya, khataba darwis minad darawis binta malikin minal muluk. Darwis itu kalau di kitab Mu'jamul Wasit dikatakan wa huwa fi nidami sufia az-zahid al-jawwal. Orang zuhud yang tidak cinta kepada dunia dan dia hidupnya berjalan hanya untuk meraih ridha Allah. Itu namanya darwis. Kalau tidak salah yang seperti itu adalah Al-Imam Sufyan As-Sauri di antaranya. Tokoh sufi ya, salah seorang tabi'in. Juga adalah seorang sufi yang lainnya Ibrahim bin Adham, seperti itu, darwis. Hidupnya itu melancong hanya untuk ibadah, hidupnya melancong hanya untuk dakwah. Dia tidak mikiri dunia. Yang penting dia bisa memberi manfaat kepada orang lain, bisa menyadarkan umat Nabi Muhammad, dan yang penting dia umurnya digunakan untuk beribadah lebih dekat kepada Allah. Itu namanya darwis. Ada seorang darwis memberi nasihat kepada putri raja. Fa ajabahul malik, sang raja menjawab, la takdir ala mahriha. Khotbah bukan menasihati ya, melamar ya. Ada seorang darwis melamar putri raja. Kata sang raja, kamu tidak bisa membayar maharnya. Ini anaknya raja, maharnya besar. Si darwis ini mengatakan, "Na'am aqdir." Ya, saya bisa. Fa akhbarahu anna mahraha kadza wa kadza. Ai qadrun azimun minal jawahir wad durar al-thaminah. Lalu sang raja memberitahu maharnya demikian dan demikian. Ini kadar yang besar, permata, ya, mutiara yang sangat berharga dan seterusnya. Mahal sekali maharnya. Fasara bihimmatin gawiyatin, maka pergilah si darwis ini dengan himmah atau semangat yang kuat, musammamah ila sahilil bahar. Dia menuju ke tepi pantai. Wa akhadha yaghrifu minal bahri ilal barri. Dia mengambil air dari laut menimba. Wa marra alaihi wahid. Lalu ada orang lewat. Faqala lahu, dikatakan sama orang yang lewat, "Madza turid?" Kau lakukan itu, ambil air menimba dari laut. Kau ambil air dari laut, kau gerakkan air laut. Mau apa kamu ini? Uridu an aghrifal bahra. Dia bilang, saya ingin mengambil air dari laut ini. Fa'alga
fa'alqallahu ru'bu fi qulubil asmak. Karena dia berbuat seperti itu, Allah yang menggerakkan. Apa yang Allah gerakkan? Hati-hati ikan yang ada di dalam laut itu mempunyai rasa takut, ketakutan. Faqadafat lahu qadran 'aziman min ad-durar wal jawahir. Lalu ikan-ikan tadi memuntahkan dengan kadar yang banyak mutiara dan permata. Fa akhadha ma arada minhu wa sara ilal malik. Lalu diambil yang dia inginkan sesuai dengan mahar yang diminta oleh raja untuk melamar sang putrinya. Lalu dia pergi kepada raja, menyerahkan kepada raja. Faqabilahu minhu wa zawwajahu ibnatahu. Diterima maharnya, maka si darwis, orang sufi yang zuhud dan suka berjalan ini meninggalkan dunia hanya untuk Allah, diterima maharnya lalu dikawinkan dengan putri raja. Wa hadza kulluhu nalahu bi uluwi al-himma wa quwwatiha. Ini semuanya diraih dengan tingginya semangat dan kuatnya semangat. Wa himamur rijal tahuddul jibal, pepatah mengatakan itu. Ada mengatakan himmatur rijal tuthibul jibal. Ada yang mengatakan himmamur rijal tahuddul jibal. Semangat laki-laki itu bisa merobohkan gunung. Artinya apa? Apapun yang kita inginkan di dunia ini, kalau kita semangat, insya Allah bisa kita raih. Asalkan kita dekat kepada Allah dan ada ikhtiar yang maksimal dari kita. Ini yang perlu kita usahakan, ini yang perlu kita upayakan. Apa cerita darwis, cerita orang yang sufi, yang zuhud, yang menyerahkan waktunya hanya untuk Allah ini bisa kita contoh. Apa yang kita contoh? Hidup harus selalu semangat, tapi jangan lupa di samping semangat harus ada niat yang baik. Di samping ada niat yang baik harus ada upaya yang maksimal, dan jangan lupa permohonan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.